Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu huda. Jemaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, siang ini tetap masih bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi kita semuanya dan memberikan hidayah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah, dalam kesempatan ini saya ingin sampaikan sebuah hadis Nabi yang dikutip oleh An-Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-birru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa karihta ayyatari'a alaihi nas. Hadis ini dikutip oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Rasulullah bersabda, kebaikan itu sederhana, yaitu perangai yang baik. Kita sering menyebut dengan akhlak yang baik. Kebalikannya, dosa itu juga sederhana. Apa yang tersembunyi di dada seseorang, dalam pikiran seseorang, sekiranya itu muncul ke permukaan sampai tidak suka, maka itu sebenarnya dosa. Dalam kutipan yang lain itu, al-ismu mahaka fin nafsi wa taraddada fis sadr. Dosa itu apa yang terdetak di dalam dada seseorang saat melakukan sesuatu. Jadi kalau wong Jawa nyebut ndredeg. Jadi kalau sampai melakukan sesuatu baru ndredeg, itu sebenarnya sudah sebuah sinyal ini mesti sesuatu yang salah, dosa. Tapi kalau orang melakukan, aku berbicara, orang berdekik belas, padahal sebenarnya itu tidak disukai oleh orang, atau kalau ketahuan orang pasti tidak suka, akan malu, karena memang ada penyimpangan atau ada kesalahan. Maka itu artinya kita sudah tidak punya kontrol diri. Sudah susah membedakan antara ini amalan dosa atau tidak. Makanya kalau di dalam ayat Al-Quran itu, tanda iman diantaranya adalah wa idza dzikrallahu wajilat qulubuhum. Itu ada korelasinya dengan hadis ini. Tanda orang mukmin itu jika disebut nama Allah tergetar hatinya. Artinya diingatkan dengan Allah itu takut, beredek. Dan Allah itu kan manifestasi dari kebenaran. Artinya kalau kita disinggung soal yang hak, yang benar, tapi tidak ada getaran apapun, maka perlu diwaspadai, tingkat keimanan kita sudah mulai luntur. Masih agak filosofis, ini agak susah. Tapi contoh sederhana, kalau seseorang akan mengambil barang milik orang lain, bukan haknya, itu pasti yang pertama kali kontrolnya adalah dadanya bergetar. Orang itu deredek barang-barang. Kalau nyolong-nyolong mulai masa sih kan deredek, tolak gitu ya. Tapi begitu dia sukses melakukan keburukan tadi, pengulangan yang kedua kalinya deredeknya berkurang, berkurang.
turun. Kalau yang ketiga kalinya lebih turun lagi, lama-lama mengambil hak orang lain yang bukan haknya, itu hilang dedeknya. Maka pada saat yang sama itu sebenarnya sudah mulai kehilangan keimanannya. Bahkan tak jarang sudah melampaui itu namanya dolim. Bahkan sanggup memaksa orang lain, bahkan ketahuan orangnya pun dia berani mengambil, itu sudah levelnya sudah hilang keimanan, dia sudah melakukan kezaliman. Nah, oleh karena itu menjaga atau merawat hati ini tetap dalam jalur yang benar. Sampai-sampai Nabi pernah menyatakan ketika ditanya yang baik itu yang seperti apa ya Rasul? Kata Rasulullah sederhana, istighfar, tolong minta fatwa ke hatimu sendiri. Itu Nabi apa? Sayangnya hati kita ini ya versi yang mana yang sudah terlatih tadi, hal yang buruk tidak dibiasakan sehingga kemudian hilang kontrol hatinya, atau yang masih selalu hati-hati, was-was. Ini kok gak jelas ini. Orang akan berkata kepada yang lain itu, mau itu menyakitkan atau tidak ada kontrol, itu artinya dia sudah mulai mengotori hatinya. Suatu saat tidak bergetar lagi, ngomong jelek, maidu, mencacat, merendahkan atau yang lainnya, tidak ada dedeknya sama sekali. Tapi orang yang memiliki asahan hati yang baik, kata-kata yang mau disampaikan saja sudah sampai dipilih, ini jangan-jangan menyakiti orang lain, jangan-jangan ini yang merendahkan orang lain, jangan-jangan melukai hati orang lain. Itu biasa, sehingga tidak sembarangan ngomong. Maka orang-orang yang seperti inilah yang oleh Rasulullah istafti qalbak, kamu minta nasihat kepada hati. Tapi kalau orang-orang yang sudah pada level hilang rasa takutnya melakukan kesalahan, sudah tidak ada ketakutan sama sekali, seperti contoh tadi, mencuri sudah tidak merasa malu, tidak takut, bahkan bisa menggunakan paksaan dan lain sebagainya. Alhamdulillah. Nah, oleh karena itu sederhana Bapak Ibu rahimakumullah, agar kita tetap menjadi baik, mari kita asah hati kita ini untuk tetap menjaga yang benar. Ukurannya sederhana, kalau itu bukan hak kita, kita tidak akan mengambilnya, kita tidak akan memungutnya, tidak akan menyentuhnya. Berbicara kalau itu bukan haknya, ya kita tidak ngomong tentang itu. Betapa sekarang ini banyak keruwetan karena orang yang berbicara tidak memiliki otoritas, tidak memiliki haknya, sehingga ya timbul masalah di belakang hari. Nah, oleh karena itu mari kita kembali kepada pesan Nabi tadi, istafti qalbak, mintalah nasihat kepada hatimu untuk mengukur apakah yang saya lakukan ini baik. Kalau baik, ya tunjukkanlah dalam perannya yang baik, akhlak yang baik. Tapi kalau buruk, sekiranya apa yang kamu lakukan, apa yang kamu ucapkan itu menjadikan kita khawatir, kita derdek, maka di situ ada dosa yang tidak perlu kita lanjutkan lagi dosa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, mudah-mudahan sekelumit renungan ini bermanfaat bagi kita semuanya dalam rangka untuk menebar kebaikan. Caranya adalah dengan mengerem diri kita sendiri. Kurangnya mohon maaf. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.